The Mentawai has perfect waves, exceptional tropical climate, fantastic beaches, delicious food, and houses one of Indonesia's oldest indigenous cultures. We brought many people to surf with us until the pandemic hit, and then we got grounded for more than 2 years. Hello, my name is Diego, and I am the marketing manager of a local surf resort in Indonesia. Since our business foundation in 2009, we have sustained ourselves through tourism. The key and the main economic drivers of our operations are boats. But today, I don't want to talk to you about COVID or the amazing Mentawai waves. I want to share with you a project we started before the pandemic that unfortunately got delayed. We aim to offer an alternative for small and medium-sized businesses in Mentawai. Let's talk about the wooden canoe. Kenapa orang Mentawai memakai bot kayu? Karena bot kayu adalah opsi yang satu-satunya yang kami miliki untuk bisa bertransportasi, khususnya kami yang berada di pesisir laut. Boats here are as essential as cars, buses, or trains in a big city. Even simply fetching crucial supplies from the main towns or Padang, boats are an indispensable part of every Mentawayan that lives on the coastlines. And of course, they are the only option of transportation for health and other emergencies. Masih kan, tempat transportasi. Apakah hidup akan menjadi mungkin? Hidup itu mungkin saja, tapi di sini kami karena hidup di kepulauan, kami membutuhkan transportasi untuk bisa pergi dan kembali kemana saja yang kami mau. Untuk membuat bot kayu cukup sulit dan membutuhkan waktu yang lama. Saat kita sampai kita mendapatkan satu speedboat kayu yang bagus, membutuhkan step yang sangat panjang sekali. Itu dari 0 sampai 100% bisa membutuhkan 6 atau 7 bulan. Cara membuat speedboat kayu itu kita harus mencari kayu yang besar sekali, karena untuk speedboat kayu itu di Mentawai kita membuatnya dengan satu kayu yang besar. Sekarang ini untuk mencari kayu yang besar itu kita harus jauh sekali ke hulu untuk mencari kayu yang kita mau, dan saking jauhnya prosesnya akan menjadi lebih lama, karena untuk menurunkan sampai ke air itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama dan kesulitan yang cukup sangat ekstrim. For many years, locals have developed and perfected the skill of making wooden canoes. Sizes for these vessels range from the single canoe with paddles, a small boat with a lawnmower engine, and a bigger, popular size that can hold up to 3 40-horsepower engines. The hulls of these boats come from the tree logs that are 1/2 meter and up to 2 meters in diameter. A few years back, it was common to find tree hulls with 2.5 or even 3 meters in diameter. Yang paling benci? Yang paling kita tidak suka dengan bot kayu itu adalah ya namanya kayu kan. Namanya kayu kalau tidak dijaga selalu di air akan lapuk cepat, apalagi yang mereka yang tidak bisa drying setiap saat yang mereka mau. Speedboat mungkin dalam 5 tahun kamu harus ganti baru. Setelah Anda menemukan pohon yang cocok, apakah dijamin memiliki bot yang bagus? Setelah kita memotong satu kayu yang besar, kita belum bisa menjamin kalau kita akan mendapatkan bodi yang bagus. Karena setiap pohon itu kita tidak tahu isi di dalamnya. Apakah dia berlubang, apakah dia bagus bulatnya, atau banyak crashnya. Di Mentawai ini kita mempunyai 3 pulau besar, yaitu Siberut, Sipora, dan Sikakap. Semua dari Mentawai ini mengorder kayu semuanya dari Siberut.
Kenapa dari Siberut? Karena sampai saat ini Siberut itulah yang mempunyai kayu yang besar-besar, pohon yang besar-besar. Lalu semua shaper yang ada di Mentawai itu ada di Siberut. Karena itulah banyak orang order dari Siberut. Dan berhubungan dengan itu, semakin banyaknya orang, semakin banyak sekali pohon yang harus dipotong. Jadi bukan hanya harga yang lebih mahal, juga hutan kita yang lebih botak dan tidak ada hutan yang indah lagi. We want to offer local boat owners an alternative to their small wooden canoes for a safer, faster, efficient, and affordable vessel with a much longer life expectancy and lower maintenance cost. Nama saya PC Sudrajat, umur 47 tahun. Saya bekerja kurang lebih hampir 22 tahun. Saya dulu pernah bekerja di Jakarta, PT Tristar, ada Royal, PT Royal, terus PT Marathon juga. Lin merancang bentuk perahu fiberglass. Untuk tukang sebenarnya tidak terlalu sulit, terutama yang ada juga di bagian desainnya itu mungkin mereka yang lebih sulit, karena tukang itu seperti kami tinggal ikut apa yang mereka rancang. The design of a ship and its intellectual property are the foundation of any seaworthy vessel. Kenapa bot kayu suka? Karena desainnya. Speedboat kayu adalah tipe desain bot panjang, longboat. Jadi berjalan di lautan seperti di Mentawai, bot kayu bisa dibilang satu bot yang safe dan aman, dan juga mempunyai bentuk yang bisa bermain dengan ombak. Out of all the biggest and best performing dogwood canoes, we took this one as a mold, fiberglassed it, and turned it into a nautical weapon with over 500 horsepower. This vessel successfully carried up to 15 people for 100 miles of rough oceans from Padang to Mentawai for many seasons without any incidents or cancellations. In collaboration with Mentawai locals and Indonesia's top boat makers, we want to produce an affordable, fast, durable, efficient, and safe marine vessel with the latest honeycomb sandwich technology. Setiap speedboat yang kita order atau beli itu belum 100% kamu bisa mendapatkan langsung, karena proses untuk menurunkan dari hulu yang jauh, kadang-kadang mereka mempunyai kesulitan dan membuat speedboat itu belah seperti itu. Jadi there is no guarantee you will have the body. Yes. Sekarang masuk ke lamanya pembuatan untuk pertama sampan yang ukuran 60 kali 6 meter. Itu untuk cetakan mungkin 1 minggu, untuk barang jadi 3 hari. Itu yang paling sederhana. Tapi untuk ukuran sedang tergantung ada kesulitan seperti apa model. Tapi kalau model sederhana aja itu paling 2 bulan paling lama. Jadi dengan adanya fiberglass speedboat sekarang ini akan sangat membantu pertama sekali untuk menjaga hutan kita, karena kayu itu sudah tidak ada lagi. Yang kedua, proses yang sangat mudah. Yang ketiga, kita mempunyai garansi speedboat apa yang kita mau, bentuk apa yang kita mau. Dan yang keempat, itu sangat mudah untuk maintenance atau menjaganya. Untuk perawatan paling kalau bagian luar ya, paling pembersihan tritip ya itu kira-kira sekitaran 10 juta apa lebih gitu. Tapi kalau untuk bagian yang penting tidak ada insiden, yang penting tidak ada robek, itu tidak terlalu mahal, karena mereka bisa servisan lokal-lokal di bagian yang tertentu aja. Tidak semua harus diservis. Itu harga tidak terlalu mahal, terjangkau, tapi cukup. Kualitas fiber yang kita buat dia akan bertahan sampai 10 tahun. Itu pun bisa lebih dengan perawatan yang baik pula. Itu yang kami berikan karena kami bekerja ya sesuai pengalaman kami sampai saat ini.
Our initiative aims to discard the use of wooden vessels altogether for our tourism operation. We attempt to grow awareness, create jobs, educate, and bring about opportunities from the issues concerning the demise of these giant trees and their ecosystem by making and servicing alternative fiberglass boat locally. We're looking for your support. We have done most of the work. Join us!